Gua rela apapun yang terjadi sama hubungan gua sama Sheila. Tapi gua nggak rela sama orang yang telah menghancurkan ini semua dan menyebarkan foto-foto gua sama Sheila. Gua bakal cari tahu siapa pelakunya. Lihat aja, gua nggak main-main kali ini. Mungkin dia belum tahu siapa gua. Oh, bos, bahaya bos. Apanya yang bahaya? Tuan muda bos. Kenapa sama si Debbie? Kayaknya tuan muda mau balas dendam bos, sama orang yang memviralkan tuan muda kemarin. Ah, yang benar kamu. Iya bos, tadi saya nggak sengaja nguping Ditik bos. Dan saya dengar sendiri apa yang dibilang sama tuan muda bos. Nah, bagus kalau begitu. Perlahan dia juga bisa berubah. Itu yang gue mau dari dulu. Bukan jadi pengecut yang selalu dibully. Terus gimana bos? Gue juga ikut menyelesaikan masalah tuan muda bos. Nggak usah. Biar dia sendiri yang menyelesaikan masalahnya sendiri. Kamu cuma awasi aja dari kejauhan. Oh oke siap bos. Gua ingat waktu itu si Bude yang nemuin HP gua di kantin. Gua harus tanya baik-baik sama si Bude. Apakah dia pelakunya? Atau ada orang lain sebelum si Bude nemuin HP gua? Siapapun itu pelakunya, gua udah nggak pandang bulu lagi. Oke, sekarang gua harus menyelinap buat masuk ke sekolah. Lewat pagar belakang aja, biar nggak ada yang lihat. Wah, ada yang beda nih. Apa tuh? Noh, penampilan si Jai. Lah, iya ya, Ge. Barunya ada gua. Ah, biasa noh si editor. Katanya mumpung gak rame, gak apa-apa lah sedikit-dikit diubah biar makin HD gitu. Kalian berdua aja juga beda tuh. Ah, kalau kita mah dikit doang, Jai. Lu yang terlalu di-revamp. Iya, Joy. Kalau gini mah, gue setuju kalau lu jadi adik ipar gua. Ada ipar? Ah, oga-oga ah. Siapa yang mau made lu? Yang udah gak sorry Jar. Ayo, mau ngomong apa lu, ha? Lu mau bilang adik gua udah gak perawan lagi, kan? Enggak lah. Masa gua ngomong kayak gitu sama lu? Ah, udahlah, jangan pada ngeles lu. Sorry, Jer. Gua gak bermaksud buat ngejek adik lu, Jer. Iya, jangan gak apa-apa udah. Emang kenyataannya begitu, kan? Iya sih, Jer. Gua kira lu bakal marah sama gua. Buat apa gua marah sama lu? Udah ah. Gak usah dibahas lagi dah. Iya, Jer. Wah, makin dewasa aja nih sikap lu sekarang, Jer. Ah, biasa aja kali. Jangan ngelunjak dah lu. Si Jo kemana ya? Kok gak masuk sekolah hari ini? Oh, katanya dia izin seminggu. Lagi ada urusan di luar kota sama keluarganya. Kok lu tahu? Ya kemarin dia ke rumah gua. Sekalian nitip motornya sama gua. Lah, ngapain dia nyuci motor sama lu? Ya, gua juga nggak tahu. Mungkin dia takut ada yang nyolong. Oh, gitu. Ya udah, ke kantin yuk. Lapar nih. Ya udah ayo. Ayo. Bude. Lah, Debbie, kenapa lu bisa ada di sini? Bukannya lu udah di DO dari sekolah ini? Justru itu gua kesini, Bude. Gua mau cari siapa pelakunya yang nyebarin foto-foto gua kemarin. Lah, terus kenapa nyarinya di sini, Debbie? Soalnya waktu berita itu tersebar, tepat pada hari itu HP gua ketinggalan di sini, Bude. Jadi, gua mau nanya sama Bude, apakah Bude pelakunya? Ada-ada aja kamu, Debbie. Bude nggak mungkin lakuin hal itu. Sumpah dah, Bude nggak ngapa-ngapain HP lu, Debbie. Oh, oke. Apa ada yang nemuin HP gua sebelum Bude? Oh, kalau yang nemuin bukan si Bude, Bi. Siapa, Bude? Waduh, apa jangan-jangan emang bener si Rama sama si Boy pelakunya? Kalau saya bilang sama si Debbie,
ini bisa jadi gawat jadinya. Tapi kalau nggak saya bilang sama si Debbie. Bude, jawab Bude. Siapa yang nemuin HP gua kemarin? Iya Bi. Cepatanlah Bude. Bilang siapa pelakunya. Gua nggak bisa lama-lama lagi di sini. Iya Bi. Yang ngasih HP kamu ke Bude, si Boy sama si Rama. Apa? Serius Bude? Mereka berdua pelakunya? Kalau soal pelakunya, Bude juga nggak tahu Bi. Yang jelas mereka berdua nemuin HP kamu. Oh baik Bude. Jadi mereka berdua. Oke, kalian lihat aja balasan dari gua. Ya udah Bude, terima kasih atas infonya. Iya Bi. Waduh, saya nggak ikut-ikutan dah. Sela? Ya udahlah. Mungkin ini jalan terbaik buat kita, Sel. Gua tahu lu benci banget sama gua karena gua sudah hancurin kebahagiaan keluarga lu. Dan bahkan gara-gara gua, ibu lu meninggal. Ya sudahlah. Semoga lu baik-baik aja, Sel. Gua nggak bakal lupain kamu. Karena gua emang tulus mencintai kamu, Sel. Bukan sengaja buat hancurin hidup lu. Gua nggak bisa lama-lama lagi di sini. Kalau kepala sekolah lihat gua di sini, bisa ribet nih jadinya. Gua harus cepat-cepat nih keluar dari sekolah ini. Yang jelas, gua udah tahu siapa pelakunya. Debbie, sebenarnya aku juga nggak mau kalau kita jadi asing begini. Karena aku mau lu nepatin janji kamu, Bi, buat selalu ada di samping aku. Tapi entah kenapa, kalau aku melihat kamu, aku jadi keingat sama ibuku dan bikin aku jadi benci sama kamu. Tapi ini bukan salah kamu sendiri, Bi. Yang jelas ini salah kita berdua yang tidak memperhitungkan risikonya. Ya sudahlah. Mungkin ini jalan terbaik buat kita. Karena mustahil untuk kita bersatu lagi. Itu bukannya si Debbie ya? Lah iya benar, itu si Debbie. Mau ngapain dia kesini? Apa jangan-jangan dia mau ketemu sama adik lu, Jer? Woi brengsek, berhenti lu. Gua nggak perlu lagi pura-pura bego di hadapan mereka. Kalian nggak perlu tahu buat apa gua kesini. Yang jelas, gua nggak ada urusan sama kalian. Mau kemana lu, ha? Udah, biarin aja dia pergi. Jangan memperkeruh suasana lagi sama dia. Selagi dia nggak bikin masalah sama kita, biarin aja dia mau kemana. Oh baik, Jay. Udah kayak jagoan aja nih cara dia ngomong. Dah, biarin dah. Yuk cabut. Waduh. Malah dipakai lagi mobilnya sama si Tuan. Gimana saya mau bergerak nih kalau kayak gini? Aduh. Untung di sini hitungannya masih pelosok. Kalau di kota, ini mah udah kena tilang si Tuan. Karena masih di bawah umur, dia nggak punya SIM. Widih, pacar baru nggak tuh? Iya nih, pacar baru. Langsung diantarin pulang nggak tuh? Hus, berisik lu. Ini lagi proses. Yah, jangan kelamaan dah lu. Ntar keburu diambil sama si Jerry loh. Ya udah, ambil aja kalau bisa. Malahan gue suka kalau bersaing sama si Jerry. Ada-ada aja lu. Ya udah, duluan ya. Yo, hati-hati ya. Jangan dibawa jatuh tuh anak orang. Kemana nih bocah? Dari tadi ditungguin, malah nggak lewat-lewat. Padahal udah jam pulang sekolah nih. Apa mereka nggak lewat sini ya? Biasanya mereka lewat jalan sini, tapi kok nggak ada ya?
Barusan dibilangin, panjang umur nih bocah. Kenapa si Boy doang ya? Si Rama kemana? Ya udah ikutin aja dah. Bukan gua, Bi. Bukan lo. Yang jelas si Bude yang bilang bahwa lu sama si Rama yang nemuin HP gua. Jujur aja lu sekarang. Kalau enggak, bakal gua habis lu sekarang. Ya kalau yang nemuin HP lu di kantin, emang kita berdua, Bi. Tapi kalau yang soal nyebarin foto-foto lu, bukan gua, Bi. Lah terus siapa kalau bukan lu? Si Rama, Bi. Jujur, padahal gua udah bilang sama dia, gak usah disebarin dah. Tapi dia malah nggak dengerin gua. Dia bilang, ya udah, kalau gua nggak mau ikut, ini urusan gua sama si Debbie. Gitu noh. Dia bilang gitu sama gua. Terus si Rama kemana sekarang? Gak tahu dah. Hari ini sih dia nggak masuk sekolah, Bi. Ya udah sekarang gini aja dah. Apa benar semua yang lu omongin tadi? Iya, Bi, sumpah dah. Oke. Gua percaya sama lu. Sekarang gini dah. Besok kalau si Rama masuk sekolah, lu bawa dia pulang lewat jalan sini. Biar gua tungguin di sini besok. Tapi lu jangan bilang ke si Rama kalau lu udah ketemu sama gua hari ini. Dan lu pura-pura nggak tahu aja kalau gua nungguin dia di sini. Paham gak lu? Iya, Bi, paham. Ya udah bagus. Makasih ya, Jai. Iya, sama-sama, Tasya. Gue balik dulu ya. Oh iya, Jai. Hati-hati ya. Kok lu baliknya arah situ? Bukannya lu masih ngontrak di depan sana ya? Iya sih. Cuma sekarang gue udah nggak tinggal di situ lagi. Terus lu tinggal di mana sekarang? Noh, di kandang sapi. Waduh, Ya enggak lah. Masa di kandang sapi? Ya di rumah lah. lu. Ntar gue doain lu biar beneran tinggal di kandang sapi. Waduh, janganlah. Gue orang bercanda kok. Jangan diseriusin amat dah. Ya itu makanya. Jangan asal ngomong dah. Ucapan itu adalah doa, Jai. Enggak. Gue udah balik ke rumah lama gue. Kok bisa? Bukannya kemarin rumah lu disita? Iya sih. Tapi sekarang udah ada urus semua permasalahannya sama bokap gue. Oh, syukur deh kalau gitu. Ya udah, gue duluan ya. Oh iya, Jai. Benar kan apa yang gue bilang? Sampai sekarang si Debbie belum tahu siapa pelakunya. Si Debbie itu emang pantas dikeluarkan dari sekolah ini. Iya nggak, Boy? Iya. Benar, emang pantas. Sorry ya Rama. Gue nggak bisa bilang sama lu bahwa si Debbie udah tahu lu pelakunya. Kalau gue bilang semuanya ke lu, nanti gue pasti terlibat dengan masalah ini. Tahu aja bapak si Debbie kayak gimana. Semoga aja nanti tidak terjadi apa-apa sama lu, Rama. Si Rama. Nama yang bagus. Udah lama juga ya kita nggak ketemu. Jelas Debbie. Ngapain dia ngalangin jalan gua? Mau apa lu di sini? Mau apa? Jangan pura-pura bego lah. Pasti tahu nggak lu? Apa dia udah tahu bahwa gua yang nyebarin berita itu? Ya maksud lu apa? Gua nggak ngerti dah. Lu tanya aja tuh sama teman lu sendiri. Apa? Maksudnya apa, Boy? Lu menjebak gua di sini? Maafin gua, Rama. Gua nggak bermaksud ngejebak lu. Tapi kalau nggak begini caranya, gua bisa habis sama si Debbie kemarin. Dasar pengkhianat, bajingan lu. Iya,
gue akuin emang gue yang nyebarin foto-foto lu. Dan lu emang pantas dengan apa yang lu dapat sekarang. Dengan perilaku lu yang keji itu dan orang berdosa kayak lu, emang pantas dia udah sekolah. Kalau soal dosa nggak dosa, itu urusan gua sama yang di atas. Dan nggak ada urusannya sama lu. Banyak ngomong lu. Segitu doang. Buset, pisau. Gua udah janji sama diri gua sendiri, siapapun pelakunya dan seberapa tangguhnya dia, bakal gua habisi, walaupun nyawa taruhannya. Ya. Rama. Oh, astaga Tuhan. Rama bangun Rama. Rama, maafin gua Rama. Gua adalah teman yang terbodoh Rama. Gua gak bisa apa-apa buat nolongin lu. Rama, maafin gua. Gua gak tahu kalau bakal begini jadinya. Gawat bos. Gawat kenapa? Si Tuan bos. Ada apa lagi dengan si Debbie? Balas dendamnya si Tuan bos sangat brutal bos. Brutal gimana maksudnya? Si Tuan buat si pelaku yang nyebarin beritanya kemarin sampai tewas bos. Apa? Tewas? Kok bisa? Iya bos, si Tuan masuk bocah itu dengan pisau bos. Astaga, anak itu bikin masalah yang gak jelas mulu dari kemarin. Ya udah, sekarang kemana si Debbie? Gak tahu bos, dia kabur kemana. Tadi sudah saya ikutin bos, tapi saya kehilangan jejak. Ya udah, sekarang kamu cari si Debbie sampai ketemu. Iya bos. Gua ajarin buat keras agar dia nggak dibully lagi, malah ngebunuh anak orang. Emang tolol tuh anak. Cukup sekian berita hari ini. Terima kasih. Tuh, kamu lihat sendiri mantan pacar kamu Sheila yang sudah hancurin hidup lo. Dan sekarang lihat, bahkan dia juga seorang pembunuh. Untung saja kemarin bapak menolak untuk menikahi dia dengan kamu. Bukan berarti bapak mata duitan, tapi bapak nggak mau lihat kamu hidup dengan orang yang gak jelas kayak dia. Jadi si Ramo yang nyebarin foto-foto si Debbie sama Sheila. Pantes sih, kemarin si Debbie menyelinap masuk ke sekolah. Ternyata dia mau ngumpulin informasi tentang siapa yang bocorin aibnya dia. Kalau dilihat dari balas dendamnya si Debbie, gue juga cukup puas sama si Ramo yang nyebarin foto-foto mereka. Tapi kalau dilihat dari dia merusak adik gua dan bahkan gua kehilangan ibu gua. Muak gua. Yang sudah terjadi ya sudahlah, gak usah dipikirin lagi dah. Emang bener apa kata si papa? Gua gak nyangka aja bisa malu. Ternyata selama ini gua salah menilai lu, Debbie. Ya udahlah, sekarang gua harus fokus lagi dengan masa depan gua dan lupain masa suram gua. Anggap aja semuanya tidak terjadi apa-apa, karena cuma itu yang bisa gua lakuin, tanpa harus berlarut-larut dalam kesedihan dan penyesalan yang tidak ada jalan keluarnya. Maafin Debbie ya Pak, dengan apa yang telah Debbie perbuat. Dan Debbie siap menerima hukuman yang pantas buat Debbie. Dan jangan bebaskan Debbie Pak, dengan apapun itu cara yang Papa lakukan untuk membebaskan Debbie. Debbie nggak mau Pak. Biarkan Debbie menjalani hukuman yang pantas di penjara. Oh, oke nak. Kalau itu maunya kamu. Kamu tenang aja. Gak usah khawatir. Papa bakal selalu jenguk kamu di sana.
bos, apa bos yakin si Tuan bakal baik-baik aja di penjara? Iya, saya harap dia bakal baik-baik saja. Karena di penjara tersebut banyak teman-teman saya yang mantan mafia di sana. Nanti saya bakal hubungi mereka agar menjaga si Debbie di sana. Oh gitu ya bos. Iya, biarkan si Debbie menjalani hukumannya di sana. Biar dia bisa lebih dewasa lagi dan merasa gimana kerasnya hidup di penjara. Oh oke bos. Gak nyangka ya, sampai seberingas itu si Debbie sama si Rama. Iya, Cok. Kasian banget si Rama. Sampai dibacok gitu Jer sama si Debbie. Ya wajar lah. Kalian pada gak ngerasa gimana jadi si Debbie. Kehilangan si Sela, dan bahkan aibnya disebar sama si Rama. Lah, kok lu malah bela-belain si Debbie, Jay? Lu gak sadar apa? Gimana sakitnya jadi si Jerry? Dengan apa yang diperbuat sama si Debbie? Iya, Jay. Emang pantas si Debbie masuk penjara. Gua kehilangan ibu gua gara-gara dia, Jay. Dan bahkan harga diri keluarga gua juga udah dirusak sama dia, Jay. Oh iya, Jer. Sorry, gua lupa. Iya, emang pantas si Debbie di penjara. Maafin gua ya, Jer. Hahaha. Iya, Jay. Slow aja lah. Lu kan emang selalu begitu sama teman lu sendiri. Maafin gua ya boy. Gara-gara gua lu jadi ikut ke bawah ke sini. Lu sih, ngapain membunuh teman gua si Rama? Kalau gua tahu lu bakal nusuk dia dengan pisau, gua nggak bakal bawa dia ke lu. Gua kira lu cuma mau berantem doang sama dia. Gara-gara lu, gua jadi ikut-ikutan kan dalam kasus lu. Ya gue juga kebawa emosi boy. Gua juga gak niat dari awal gua nusuk si Rama. Tapi gua kalah sama dia. Gua gak kuat lawan dia. Ya waktu itu tanpa pikir panjang gua langsung nusuk dia boy. Ya walaupun hukumannya gua lebih ringan daripada lu. Padahal gua gak ada rencana apa-apa sama lu kalau ngebunuh si Rama. Tapi dari pihak kepolisian langsung menginformasikan bahwa kasus ini pembunuhan berencana. Ya walaupun kita di bawah umur, kalau bersangkutan dengan pembunuhan, kita bakal tetap di penjara walaupun hanya 2 tahun sesuai hukum yang berlaku. Ya sekali lagi maafin gua boy. Untuk saat ini gua gak bisa maafin lu. Entah apa yang telah gua lakuin sekarang. Gini amat sih hidup gua. Sialan emang. Gini amat sih nasib gua. Gua orang gak ngapa-ngapain juga malah dimasukin di sini. Ya emang sih, gua yang bawa si Rama menghadap si Debbie. Ya sudahlah. Mungkin ini memang sudah takdir gua. Apa gua emang ditakdirkan buat hidup seperti ini? Padahal gua mau jadi orang baik dan berguna buat semua orang. Tapi sekarang malah kebalikannya. Apa gue harus menjadi lebih hancur lagi biar si papa seneng kalau ada yang bisa lanjutin organisasi dia sebagai seorang mafia?